Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Kali ini kita akan pick a card. Jadi sudah aku shuffle, biar cepat aja. Pilih file 1, 2, dan 3 dengan tema Pesonamu di mata mereka, ya. Kita mulai langsung ke file pertama. Oke, yang mereka lihat darimu, ya, pesonamu di mata mereka. Jadi aku merasa di sini energinya lebih banyak positifnya, ya. Aku merasa bahwa kamu sudah mencapai sebuah kesuksesan, pemenuhan secara lahir dan batin. Ada kebahagiaan, ada kemakmuran, kesenangan, kebahagiaan. Pokoknya hidupmu tuh benar-benar sudah stabil secara materi, dan juga mereka melihat juga secara pemenuhan batinmu tuh sudah tercukupin, ya. Karena apa? Kamu bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat kamu, atau bisa jadi secara ibadah, ya. Dari agama kamu memang memiliki keyakinan, keimanan, kekuatan, cara doa kamu, spiritual kamu itu juga bagus, ya. Kalau kita membahas tentang spiritual ini kan koneknya kepada Tuhan, ya, kepada semesta alam. Jadi dia melihat kamu tuh sosok orang yang ya ibadahnya tuh bagus, ya. Kamu sangat baik, kamu bisa menyeimbangkan secara lahir dan batin kamu. Secara lahir, kamu orang yang baik, kamu yang tahu batasan diri kamu. Ketika kamu memang berada di orang yang tidak membuat kamu nyaman, kamu bisa memiliki sikap yang sangat bijaksana, yang sehat gitu, ya. Jadi kamu memang mementingkan kesehatan mental kamu daripada kamu terus berada di orang-orang yang membuat kamu secara energi ini lelah, ya pasti kalau kita kelelahan secara energi jatuhnya kepada mental. Secara pemikiran kamu jadi gak stabil lagi. Tapi karena kamu di sini, aku merasa kamu sudah sangat baik, ya, tahu batasan yang sehat, yang positif. Kamu punya langkah yang baik dalam hidup kamu. Kamu menginginkan ketenangan batin, kedamaian dalam jiwamu secara lahir dan batin, ya. Keluarga yang bahagia, yang penuh kedamaian, ya. Tidak mau lagi terlibat dalam sebuah siklus yang sangat melelahkan. Jadi kamu lebih fokus pada diri kamu, keluarga kamu gitu loh, kebahagiaan dan kedamaian jiwamu. Karena apa? Kamu seorang, ya, aku katakan kamu memang sangat cerdas, ya, memiliki pengalaman hidup yang gak dimiliki orang lain bahkan. Karena mungkin kehidupanmu di masa lalu atau yang sudah kamu lalui itu sangat berat, ya. Jadi kamu tahu, dari pengalaman itulah kamu banyak belajar, banyak mengenal dan mengerti apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kamu memang seorang yang bisa, ini The Magician itu kan seorang ahli pencipta, penuh kreativitas, punya bakat, potensi, ya. Bisa jadi, ya, kamu tuh memang sudah banyak belajar juga sih tentang loa, ya. Jadi kamu tahu bagaimana cara memiliki kehidupan yang benar-benar sehat, penuh dengan kebahagiaan, kedamaian hati. Jadi orang-orang yang bisa memanifestasikan sesuatu dalam hidupnya, ada penyesalan dalam hidupnya kenapa dia gak belajar, gak tahu ini dari awal. Mungkin kalau dia tahu banyak hal tentang pengetahuan gitu, ya, dia mungkin tidak akan masuk ke dalam jurang kegelapan atau peristiwa situasi yang banyak mengalami dia kegagalan dalam hidup. Tapi percayalah teman-teman, kegagalan,
konflik ya. Ini menjadikan jiwa kita ini makin bertumbuh, berkembang, bertransformasi. Ya ibaratnya kita lagi belajar di bumi, kemudian kita naik level kan. Nah, semakin banyak kita belajar, semakin kita mengerti arti kehidupan, sehingga kita akan semakin bijaksana. Jadi jangan pernah merasa atau terlalu lama meratapi kehidupan kita, menyesal atas kejadian peristiwa di masa lalu. Cukup berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan keadaanmu, situasi peristiwa yang lalu. Dengan kehadirannya adalah menjadikan dirimu sosok orang yang nantinya sangat penuh karisma, penuh kebijaksanaan ya, kebajikan, cinta yang luar biasa. Karena ketika kita memiliki unconditional love, itu adalah orang-orang yang sudah ditempa oleh kehidupan yang sakit, yang banyak luka, disitulah banyak kesedihan, banyak kehilangan. Dan ini adalah orang-orang dengan ciri-ciri orang-orang spiritual gitu. Sehingga apa yang kamu dapatkan adalah King of Pentacle, orang yang terpenuhi secara materi gitu. Jadi Tuhan itu maha adil ya. Ketika kita sudah banyak mengalami roller coaster kehidupan yang menurut kita tidak adil, ternyata itu menjadikan diri kita semakin kuat, semakin tangguh, dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Itu jadi wajar kamu akan mendapatkan King of Pentacle, yaitu kestabilan secara materi, kebahagiaan dalam hal hubungan gitu, keluarga, ketenangan, kedamaian jiwa, karena kamu sudah bisa menyeimbangkan yaitu emosional kamu ya, emosi, yaitu hati, kedamaian hatimu ya, kejernihan pikiranmu dan tindakanmu yang semakin baik ke depannya. Ini luar biasa. Kamu adalah sosok orang yang aku katakan contoh panutan yang benar-benar bertransformasi. Itu dari mungkin karena ada penyesalan di sini ya. Jadi kehidupan kamu tuh memang sulit di awal, banyak kesedihan, penderitaan, tapi mereka melihat dengan kondisi kamu seperti itu dulunya, sekarang luar biasa, itu adalah hadiah kebahagiaan yang memang pantas kamu miliki. Lalu kita lihat orakelnya ya di sini. Kenapa sih mereka begitu kagum kepada kamu? Ya, ada sebuah cerminan atau reflection ya. Oke. Jadi di sini aku merasa reflection ini kan ada gini loh. Ada kaitannya di sini, penyesalan. Jadi gini, ketika kamu merasa memiliki luka batin atau trauma gitu ya, atau kamu kayak tertrigger oleh situasi seseorang, kondisi gitu, karena di sini ada reflection, jadi cerminan gitu, baik dari mereka atau diri kamu sendiri gitu ya. Karena kamu ketika mengalami proses spiritual, di sini aku ngerasa seperti itu, dimana kamu mengalami kegelapan jiwa, kamu tahu bahwa ada satu kejadian itu yang membuat kamu sadar gitu loh, kayak refleks pada diri kamu, oh ternyata aku pernah seperti ini ya, oh ternyata wajar ketika aku pernah mengalami misal banyak kehilangan, banyak dikhianati, intinya berada di lingkungan toxic, abuse atau beracun. Itu sesungguhnya kamu memiliki sifat dan karakter seperti itu.
Dan ketika kamu mulai menyadari, kamu healing, ada proses penyembuhan, dan kamu mulai berpasrah kepada Tuhan, kepada semesta. Apa yang terjadi pada aku di masa depan, aku gak peduli. Yang jelas aku percaya bahwa segala sesuatu yang hadir dalam hidup aku ini karena aku mengikuti panggilan jiwa. Ya, jadi kamu tidak mulai overthinking, tidak terlalu takut dengan apa yang akan terjadi di depan. Nah, orang-orang spiritual ini adalah orang-orang di mana dia tuh sudah legowo, sudah ikhlas, sudah pasrah, surrender ya. Apa yang terjadi pada dirinya di depan nanti dia nggak tahu, tapi dia percaya itu adalah rencana Tuhan yang terbaik, yang terindah buat dirinya. Itu. Lalu discernment di sini. Dengan kejadian-kejadian inilah menjadikan dirimu semakin penuh dengan karisma, arif, bijaksana, dan penuh dengan kebajikan. Karena memang sudah banyak belajar gitu dari kehidupan. 1011 awal dari kehidupan kamu menjadi dirimu yang baru, yang mungkin dulunya adalah kamu banyak mengalami kehidupan yang tidak baik, tidak sehat. Bahkan mungkin orang melihat kamu gak bakalan sukses deh gitu loh. Tapi di sini kamu dituntun, dibimbing, diarahkan oleh semesta bahwa kamu akan memasuki pintu kebahagiaan, pintu kesuksesan yang memang kamu terima gitu, layak kamu terima. Sini. Nah, lagi-lagi ada death ya kan, transformasi. Aku bilang apa? Perubahan ini kamu terjadi. Kamu memang diarahkan semesta untuk memasuki gerbang kehidupan kamu yang baru. Death, perubahan. 79 ya. 79 berarti 16167. Ya, keberuntungan. Kamu akan berkaitan dengan pada ya kesuksesan, keberuntungan gitu. Kemudian dikatakan stop. Stop untuk meratapi, menangisi, menyesali kehidupan kamu yang lampau. Apa itu? Mungkin kehidupan kamu, mungkin kamu ditinggal oleh seseorang, atau kamu harus keluar dari lingkungan yang menurut kamu tuh baik. Ternyata itu tidak baik buat dirimu. Tuhan menginginkan kamu dijauhkan dari mereka agar kamu memasuki kehidupan kamu yang baru. Jadi stop untuk terlalu menyesali kehidupan yang sudah lampau ya. Karena dengan mereka kamu menjadi sosok orang yang baru. Apology. Ya, memaafkan. Tadi sudah aku katakan ya, berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan kondisi, keadaan situasimu di masa lalu. Karena apa? Ketika kamu benar-benar bisa memaafkan mereka dan dirimu, keadaan situasi yang memang sudah terjadi, kamu mendapatkan kesuksesan. Aku katakan lagi, bolak-balik ini loh. Ini sudah konfirmasi banget. Ya Allah, bener deh, aku suka banget. Selamat untuk file pertama. Ini energinya luar biasa. Mereka kagum karena kamu sudah banyak melewati beberapa siklus kehidupan, bahkan kehidupan yang gak mudah. Kamu sukses. Nih, kita lihat ya, kira-kira bagaimana dengan asmaramu? Gimana? Konfirmasi bahwa kamu memang harus sembuh dari luka
luka batin, trauma, dan ya harus menyembuhkan dari trauma konflik yang pernah kamu alami. Intinya sumbernya dari dirimu kamu dulu. Jadi kenalilah diri kamu, baru kamu bisa tahu ini kenapa saya terjadi seperti ini. Nah, kalau kamu mencapai perjalanan spiritual, kamu akan tahu kamu mulai healing dari peristiwa yang memang itu dihadirkan agar kamu tuh istilahnya ketika masuk di kehidupan baru, kamu tuh nggak bawa sampah lagi gitu loh yang mengotori kehidupan kamu yang baru. Jadi kamu memang harus dibersihkan dulu gitu ya, biar cantik, biar tambah glowing, baru kamu bisa mendapatkan cinta kehidupan kamu yang baru. Nah, karena apa? Dia memang datang dan aman untuk kamu cintai ketika memang kamu benar-benar sudah healing ya. Tapi jangan sekali-kali ketika kamu mungkin habis putus, kemudian untuk pelarian kamu narik orang lagi dalam hidup kamu. Bisa jadi nantinya dia memang dengan wajah yang berbeda, tapi karakter, sifat, dan siklus kamu akan sama dengan kejadian atau peristiwa yang kemarin. Jadi jangan main-main, bersihkan dulu, healing dulu yang benar, ambil waktu untuk me time ya. Jangan buru-buru untuk membuka hati, kasih waktu dirimu untuk benar-benar sembuh, sehat secara mental, baru kamu bisa menarik atau mungkin membuka diri berkenalan dengan orang-orang yang menurut kamu ini sudah waktunya aku harus ya menjalin hubungan seperti itu. Nah, ketika kamu memang benar sudah siap, ya lakukanlah dengan dia dengan penuh penuh dengan kesenangan, karena di situ kamu akan mendapatkan semangat yang baru, kehidupan yang baru penuh dengan cinta gitu loh, layaknya kayak anak-anak ketika punya teman baru, punya mainan baru tuh kan senengnya luar biasa gitu loh. Jadi ya ibaratnya kamu ibaratkan diri kamu seperti anak kecil. Jadi kamu bisa mendapatkan orang yang memang aman untuk dicintai dan dia memberikan kehidupan yang baik untukmu ya. Jadi sip, untuk hal pertama kita lihat dengan siapa kamu berdealing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk zodiaknya, untuk inisialnya ini yang energi yang kuat ya, tapi kalau tidak ada ketika kamu menonton video ini sudah terafirmasikan atau terkonfirmasikan, energinya terbaca ya. Ini adalah nama panggilan, nama kesayangan, nama nomor rumah atau plat kendaraan, apapun yang berkaitan dengan dirinya, yaitu ada W, L, R, D, T, Z, U, N, F. Dan untuk zodiaknya ada Pisces, Cancer, Leo, Virgo, dan Aries. Terima kasih untuk pel pertama. Mohon maaf. Kita lanjut ya di pel kedua. Bye. Pel 2 ya. Untuk pel kedua di sini aku merasa bahwa kamu memang sukses ya. Secara materi ini kan luar biasa. Kamu tercukupi lah secara materi gitu loh. Gak bakalan kekurangan deh gitu loh. Mungkin dalam pekerjaan kamu sukses, atau mungkin dari bisnis kamu juga sukses. Orang melihat kamu itu ya sukses, hidup kamu penuh dengan kemewahan, kebahagiaan, gak bakalan kere lah, gak bakalan miskin gitu loh, gak bakalan susah hidup kamu tuh. Maka apa, mereka ini banyak yang apa ya, yang kayaknya suka pingin nempel gitu loh. Mereka ingin mendapat perhatian dari kamu gitu loh ya. Akhirnya apa, kamu tidak bisa karena kamu terlalu baik ya. Karena aku merasa kamu ini terlalu baik dan gak enakan sama orang, sehingga apa, tanpa kamu sadari
mereka tuh banyak sekali melakukan hal-hal yang ingin memanfaatkan dirimu gitu loh, sehingga kamu banyak merasa kayak tertipu oleh mereka. Banyak hal yang kamu korbankan untuk mereka. Mereka itu selalu memanfaatkan kamu juga selalu ditipu, dicurangi gitu loh ya, hanya kepingin morotin kamu gitu loh istilahnya. Nah, ketika kamu mulai memahami, karena kamu merasa kok aku jadi banyak selalu dimanfaatin gitu loh, dan kamu banyak kehilangan dari mereka. Nah, ini akhirnya kamu sadar bahwa kamu banyak belajar dari pengalaman dan pelajaran hidup kamu gitu ya. Akhirnya kamu semakin pintar ya, semakin bijaksana, mengerti ya dengan perasaan kamu. Intuisi kamu mulai terasa di sini. Jadi orang yang memiliki intuisi yang baik itu adalah orang yang nggak sembarangan loh teman-teman. Mereka sudah banyak mengalami ujian kehidupan yang nggak mudah. Nah, intuisi kamu ini, jadi Tuhan tuh melihat kesabaranmu ya. Kamu bisa sabar atas ujian yang diberikan. Kamu memaafkan mereka walaupun berkali-kali dimanfaatin, berkali-kali kamu kehilangan uang, ataupun kamu sering dihianati ya, hianatan kepercayaan ya. Di situ akhirnya ya kadonya buatmu adalah intuisi yang baik. Dengan intuisi kamu mulai menyadari bahwa kamu mulai bisa memilih orang yang tepat buat kamu. Misal dalam hubungan kantor atau bisnis, kamu mulai tahu, oh karakter orang yang seperti ini kayaknya aku harus hindari, aku harus menjauh gitu loh. Karena apa? Kebijaksanaanmu, intuisimu ini ya mengarahkan kepada gak usah terlalu dekat sama orang itu, kayak gitu loh. Ada perasaan kayak gak enak aja ya, ada yang sesuatu yang aneh gitu loh. Perasaanmu, feelingmu tuh mengatakan udah cukup, gak usah sama dia, atau gak usah kerja sama dia deh, ganti aja gitu loh. Karena kamu sudah lihai ya, sudah lihai bahwa orang-orang yang memiliki karakter A, B, C, D gini kayaknya enggak deh, nanti ujung-ujungnya kayak gini lagi gitu loh. Nah, ketika kamu tuh semakin pintar, enggak cuma cerdas ya secara keilmuan, tapi kamu juga secara hati, perasaanmu itu juga kamu memiliki, kalau ketemu sama orang yang klop, yang pas, hati kamu merasa tenang, adem gitu ya, gak ada perasaan apa-apa. Tapi ketika kamu berhubungan dengan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu, yang memanipulasi, yang penuh dengan ya intrik dan penuh drama, kamu mulai tahu ini gak baik, stop deh, aku gak mau lagi gitu loh. Ibaratnya udah banyak makan asam garam kehidupannya, jadi kamu tuh semakin mantap gitu loh. Sehingga apa? Ketika kamu mulai bisa memilih orang-orang dan menentukan sikap, ini yang saya ambil, ini yang saya ajak kerjasama, ini kayaknya dia ini orang yang tepat deh. Kamu mulai membuka hati dengan dia, berkenalan, dan kebahagiaan itu ada untuk kamu. Kepuasan secara lahir dan batin, tapi lebih kepada batin kamu ya. Kamu merasa bahwa kamu mendapat dukungan, cinta yang tepat ketika kamu bisa memilih orang yang tepat. Dan kamu ya di sini konfirmasi ulang bahwa kamu memang orang yang sabar ya, penuh dengan kebijaksanaan, yang pasrah dengan semua keadaan, yang ikhlas
ya banyak kehilangan yang kamu dapat, kemudian kamu udah legowo aja, ikhlas gitu ya kan. Tuhan memberikan kamu kebahagiaan, kedamaian, kesenangan, kemakmuran, kesejahteraan, hal-hal yang baik, yang indah, yang menyenangkan buat kamu itu ada. Kelimpahan secara materi, secara kepuasan batin jiwamu. Kamu menemukan ya sosok orang yang memang bisa jadi soulmate kamu atau twin flame kamu. Kamu menemukan dia, orang yang benar-benar yang kamu butuhkan secara lahir batin gitu. Jadi selamat buat tahun kedua. Kita tambahkan dengan oracle-nya di sini. Idenya. Nah, kan konfirmasi ulang teman-teman. Nah, ide dan kesadaran. Ideation. Aku merasa bahwa ketika kamu menyadari hal-hal yang sudah tidak baik lagi buat kamu sini ya, karena kamu merasa banyak dimanfaatkan, dimanipulasi, dicurangi, dibohongi, kemudian kepercayaan kamu itu dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sini, kamu sadar bahwa mereka tidak layak lagi dan kamu tidak membiarkan mereka hadir dalam hidup kamu. Kamu mulai tegas, penuh ya. Jadi kamu tegas dan sangat bijaksana, adil. Enggak cuma adil terhadap mereka ya, tapi kamu lebih adil kepada diri kamu. Kamu mementingkan mental kamu, kesehatan mental kamu, karena kesadaran di sini ketika kamu merasa sehat secara mental, kamu akan mendapatkan kemudahan dalam rezeki, kebahagiaan dan kedamaian dalam jiwa kamu. Dan itu adalah kunci kesuksesan. Nah, ketika kamu menyadari mereka yang tidak lagi itu baik untuk perkembangan jiwamu, perkembangan dirimu, yang tidak bisa memberikan manfaat bagi kehidupanmu, kamu lepaskan mereka. Dan ketika kamu penuh dengan ketenangan, kedamaian, banyak ide, kreativitas, bakat, kemampuan kamu secara satu persatu muncul ke permukaan, karena kamu diberikan apa? Intuisi yang baik. Dengan intuisi kamu tahu, aku melakukan A, kira-kira berhasil nggak? Hati kamu mengatakan lakukan aja. Ya udah, aku lakukan. Dan ternyata itu bagus dan berhasil. Sehingga kamu semakin sukses, semakin kaya, makmur, tajir melintir ya di sini. Jadi feeling kamu, intuisi kamu itu mengarahkan kepada lakukan ini. Misal, ketika ada terbesit dalam hatimu, yuk bikin kue gitu. Aku kan nggak punya bakat, nggak punya gitu loh. Coba aja, ternyata kamu tuh kayak semakin suka buat kue gitu loh. Terus posting di statusmu atau kamu, banyak, langsung banyak peminatnya. Nah, kamu semakin mudah dalam rezeki dari menarik rezeki. Itu loh teman-teman. Jadi kesuksesan orang gitu ya, terkadang kita melihat orang tuh kok mudah banget ya, orang kaya semakin kaya. Itu gimana sih resepnya? Salah satunya mereka tidak ambisi. Orang-orang kaya itu adalah mereka memiliki intuisi yang bagus. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu itu karena memang dari panggilan jiwanya yang menuntunnya kamu lakukan ini, walaupun di awalnya itu sulit, gak mudah, banyak kerugian. Makanya kenapa orang suka, sebenarnya orang kaya itu suka bangun perumahan, gedung, kontrakan. Karena apa? Mereka investasi. Mereka itu ibaratnya ini passive income. Jelas aku banyak mengorbankan, banyak ngeluar duit ya,
tapi hasilnya tuh nyata. Mereka akhirnya apa? Punya kesabaran yang luar biasa, mau menunggu. Beda dengan pola orang yang mental miskin, mereka maunya langsung terserah lah ya, nggak apa-apa, modal banyak atau pinjem misalnya kayak gitu ya, nanti kan dapat hasilnya banyak. Mereka memaksakan kehendak, ada ego, ambisi yang besar di situ, sehingga apa? Banyak kerugian, banyak kehilangan. Coba teman-teman, di masa pandemi itu banyak sekali bisnis yang muncul satu persatu, tapi banyak yang kolaps. Kita tahu kan banyak informasi seperti itu, karena mereka mikirnya gue berani kasih modal sekian, nanti kan hasilnya cepat keluar duit gitu loh, banyak. Nggak kayak gitu. Orang yang mental kaya nggak kayak gitu teman-teman. Mereka sabar dalam berproses. Mereka mau menunggu, ibaratnya tahun pertama banyak keluar, tahun kedua, tiga, kebanyakan tahun kelima baru mereka bisa mendapatkan hasil. Elah intuisimu agar kamu tidak salah dalam menentukan pilihan. Fear, ketakutan. Nah, nggak perlu takut kalau kamu memang di awal mengalami kegagalan, banyak kehilangan, ya. Kamu usah takut, karena dengan ketakutan ini kamu akan mengetahui jati diri kamu. Ada sebuah apa ya istilahnya? Ini kan kayak lampu cahaya gitu ya. Ini cahaya ini yang akan menyinari kamu ke arah jalan yang benar, yang tepat, sehingga kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa memberikan kamu kebahagiaan secara lahir batin. Nah, ini burung, ibarat ketakutan kamu masih genggam terus, coba deh dilepasin satu persatu, kamu gak akan punya ketakutan lagi. Jadi kalau kamu masih mempunyai ketakutan, ini adalah tips dari mentor aku. Dia menyarankan buat diriku waktu itu, aku dulu juga penuh orang yang tidak percaya diri, yang takut ya, takut melakukan sesuatu, karena memang aku juga banyak mengalami kegagalan. Tapi saran beliau adalah aku diminta untuk menulis semua ketakutanku. Kalian bisa tulis di kertas, kemudian kamu bakar. Ini juga ada satu resep, ini juga dipakai oleh seorang motivator. Dan kalau kita join ya ke seminarnya, workshop mereka, itu butuh puluhan juta loh, hanya untuk merilis ketakutan kamu. Salah satunya, materinya banyak, tapi salah satu materi yang dipakai beliau untuk melepas ketakutan itu dengan seperti itu ya. Tapi jika kamu memiliki ketakutan yang secara mental itu sudah sangat parah ya, kamu butuh orang yang bisa menyembuhkan dirimu. Itu butuh, karena tidak semua orang bisa menyembuhkan dirinya, tapi butuh bantuan profesional. Mungkin bisa juga dari beliau ya. Ini lagi, kenapa mereka kagum sama dirimu? Karena kamu ternyata hidupnya penuh dengan petualangan ya, suka dengan petualangan, suka mengeksplor sesuatu, dan kamu tuh suka kolaborasi. Itu kan berarti kerjasama gitu loh. Mau ya, sini ada belajar dan mengajar. Jadi ketika kamu punya ide, kreativitas di sini, kamu bisa collab dengan orang-orang yang menurut kamu memiliki visi dan misi yang sama. Di sini ada marionette. Jadi aku merasa, lepaskanlah ya semua ketakutanmu ini, agar apa? Kamu menjadi orang yang individual sini ya. Hilangkanlah ketakutanmu agar kamu menjadi dirimu sendiri, jati dirimu. Kamu tidak terkontrol oleh seseorang, lingkungan, situasi gitu loh. Ketika kamu menjadi diri kamu sendiri, ketika kamu tahu kualitas, kemampuanmu ya, value-mu,
kamu akan benar-benar sukses loh. Tapi kalau kamu dikendalikan oleh seseorang, lingkungan, kamu kayak ibaratnya boneka yang kalau tidak memiliki keputusan, tidak, hidupmu tuh dikendalikan mereka. Coba hidup yang penuh dengan tekanan batin, tekanan ya, ini kan sama saja tekanan kan. Kebahagiaanmu tidak akan pernah tercapai. Jadi lepaskanlah ketakutanmu. Misal sekarang kamu ketakutan, melepaskan ketakutan kamu ini tentang apa sih? Ke sebuah kenyamanan dalam hidup. Kamu sekarang nyaman dengan hidup kamu, tapi kamu nggak tahu semuanya itu adalah hanyalah sebuah manipulasi yang membuat kamu tidak menjadi sosok diri kamu sendiri. Kamu dikontrol, dikendalikan menjadi kemauan mereka. Jadi kamu tidak akan pernah bisa bahagia, aku katakan, ketika kamu menjadi orang lain. Tapi kalau kamu memiliki self love yang baik, kamu bisa mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidup. Ya walaupun gak 100% sempurna, tapi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan secara lahir dan batin itu kamu bisa capai. Nih, waktunya tentukan pilihanmu sekarang ya. Karena ini konfirmasi perubahan itu terjadi buat kamu dalam beberapa minggu. Ya, ketika kamu bisa menentukan sikap kamu atas apa yang terjadi, kamu bisa mencapai ini. Lanjut ya. Untuk asmaranya, untuk asmaranya, true love dan trust. Jika kamu percaya, kamu bisa menjadi orang yang jauh lebih sukses lagi, karena kamu akan mendapatkan cinta terbaik, pasangan jiwa kamu, soulmate kamu. Nah ini kan konfirmasi kamu bisa ya. Nice. Jadi ketika kamu bisa melepaskan hubungan yang tidak sehat ya, karena kamu berada di lingkungan yang penuh dengan kebohongan ya, manipulasi atau kehilangan sesuatu, kamu merasa kayak dimanfaatkan terus. Buat keputusanmu agar kamu bisa menemukan atau segera berjumpa, bertemu dengan cinta sejatimu jika kamu percaya. Lalu kita lihat untuk sialnya, tuh zodiaknya, tambah lagi. Oke, di sini untuk inisialnya ada W, M, H, U, C, O, I, L, Y. Nah, untuk zodiaknya ada Cancer, Aquarius, Virgo, Leo, Libra, Capricorn, Scorpio, dan Gemini. Ini adalah orang-orang yang berdiling denganmu. Jika tidak ada, ketika kamu melihat video ini sudah terkonfirmasi ya. Terima kasih pile kedua. Kita lanjut ke pile ketiga yang terakhir. Bye. Bye. Untuk pile ketiga kita lihat tarotnya. Untuk pile 3 di sini aku merasa ada juga di pile 1 dan 2 ya. Karena sini ada 2 kartu yang sama. Jadi kalian bisa lihat di video pertama dan kedua. Ya, jadi pile ketiga ini adalah orang-orang yang sudah bisa merilis, bisa memaafkan dirinya, bisa berdamai dengan dirinya, keadaan, situasi seseorang yang pernah menyakiti, mengkhianati.
mencurangi, yang memanfaatkan, dan bisa juga play victim. Jadi intinya kamu kena secara mental, kamu kena ya di sini. Tapi di situ ketika kamu sudah healing ya, kamu bisa lebih berdamai dengan dirimu, karena itu yang diinginkan jiwamu. Ada sebuah kedamaian dalam jiwa, yaitu dengan memaafkan dirimu, memaafkan situasi, peristiwa yang telah terjadi. Kamu sudah tidak menyesali dan tidak pusing dengan apa yang terjadi. Ketika kamu bisa mengalami proses penyembuhan healing di sini, aku merasa kamu sudah jauh lebih sehat gitu loh. Karena ketika kamu mengalami kegelapan jiwa di sini ya, mengalami yang benar-benar jatuh hidupmu dan kamu bangkit, di sini ada sebuah kekuatan dari jiwamu, dari dirimu secara lahir dan batin. Jadi kamu kayak bertransformasi menjadi sosok orang yang penuh dengan cinta, kebaikan, kebajikan, kearifan, kebijaksanaan. Tapi kamu tangguh karena kamu seorang Queen of Pentacle. Saya melihat kamu tuh adalah orang yang tanggung jawab terhadap diri kamu. Ketika kamu banyak mengalami kehidupan yang nggak mudah, yang menurut orang lain tuh belum tentu saya bisa. Tapi kamu sadar bahwa hidup itu terus berjalan. Kamu punya andil, punya tanggung jawab atas hidupmu. Atau aku merasa ketika misal ya, ini gak semuanya, tapi ada beberapa orang itu kamu kayak seorang single, entah mom entah dad ya, seorang single parent gitu loh. Tapi mereka melihat kamu itu orang yang kuat, yang tangguh, penuh dengan semangat ya. Kamu bertanggung jawab pada dirimu dan keluargamu. Sosok orang yang yang sukses ya, secara karir, keuangan kamu tuh juga bagus gitu lah, karena kamu bisa cepat mengambil keputusan, cepat bangkit, punya semangat, punya harapan, punya keyakinan yang kuat. Kamu tuh walaupun keadaan kamu pernah terpuruk, kamu bangkit, kamu menjadi seseorang yang sukses dan berhasil, dan mereka kagum atas perjalanan kehidupan kamu. Karena perjalanan ini kayaknya tidak mudah gitu. Bisa saja kehidupan kamu ya penuh dengan lika-liku, roller coaster ya kan, banyak di tempat, dan kamu berjuang di situ, kamu sukses, kamu bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan ya. Kita bantu dengan oracle-nya. Oke, Vero lagi. Nah. Ketakutan ya. Nih, ketika kamu sudah tidak takut lagi dengan badai kehidupan, karena ada sebuah keyakinan, kegigihan, keberanian, perjuangan. Kamu yakin hidupmu akan berubah, jauh lebih sukses, jauh lebih bahagia. Karena apa? Kamu penuh dengan kreativitas, daya cipta, bakatmu tuh luar biasa, kemampuanmu. Asah terus. Ketika kamu, bakat aku apa sih kak? Coba deh lepaskan ketakutan kamu ya. Kalau kamu masih bingung, saya ini
orang yang berbakat dalam bidang apa sih? Itu memang perlu sebuah sebuah kesadaran diri sebenarnya, dan ini kaitannya dengan self love. Jadi teman-teman kalau mau melihat self love materinya bisa di video aku ya tentang self love. Itu mulai apa tuh self love sampai ketika kita tidak memiliki self love, akibatnya seperti apa. Ketika kamu tahu kamu sudah punya self love yang baik, aku jamin kreativitas kamu tuh semakin meningkat. Sehingga apa? Kesuksesan itu selalu, jadi ibaratnya kamu itu menarik kelimpahan, kamu itu magnet uang. Jadi mereka ketika kamu tahu kreativitas kamu, bakat kamu sudah terbuka satu persatu, abundant itu ada buat kamu. Jadi kamu diminta untuk balance ya. Ketika kamu balance, kamu bisa lebih kreatif. Balance ini dalam apa? Balance dalam hal pikiran, hati, dan tindakan. Pikiranmu semakin jernih karena kamu sadar atas nilai dirimu. Hatimu penuh dengan ketenangan ketika kamu sudah bisa berdamai, memaafkan dirimu dan orang-orang atau situasi yang memang tidak bisa memberikan kamu manfaat. Dan tindakanmu akan semakin baik ketika kamu bisa tahu, bisa seimbang ya secara pikiran kamu, hati kamu, maka tindakan kamu tuh selalu tepat, tidak akan pernah salah. Jadi wajar kamu orang yang sukses dan berhasil. Sini. Jadi sebenarnya kunci sukses itu kita sebenarnya bisa menyeimbangkan, menyelaraskan pikiran kita, hati kita, sehingga kita tidak akan mudah salah dalam memilih, menentukan sikap dan tindakan kita. Kita akan selalu tepat sasaran, tepat dalam menentukan hidup kita, sehingga sukses itu akan ada. Kita sering kan, kenapa sih orang kaya semakin kaya dan nilainya itu semakin mengerucut gitu loh, semakin sedikit orang kaya? Karena mereka jago dalam balancing, dalam menyeimbangkan pikirannya, tindakannya, pikirannya dan hatinya, sehingga tindakannya itu selalu tepat, tidak akan pernah salah dalam sasaran. Itu orang kaya, dan mental orang kaya itu seperti itu. Tapi beda dengan mental miskin. Kita sering sekali mengalami kegagalan. Karena apa? Kita selalu gagal menyeimbangkan karena ada ego dalam diri kita. Tuh ya. Nih, yang mereka lihat dari kamu, lagi-lagi ya, profesional, sweetheart, dan trap. Oke. Sebenarnya ya kamu bisa kok menentukan hidup kamu. Kamu mau sukses ataupun tidak, ya itu tergantung pilihan kamu. Ketika kamu masih berada di ketakutan kamu, sini, kamu akan menjadi orang yang penuh dengan ketakutan, ya. Bisa jadi nanti kamu jadi orang toksik juga, orang yang suka playing victim gitu ya. Namun ketika kamu bisa membalance, kamu akan semakin profesional dalam hidup kamu. Kreativitas ya, konfirmasi lagi. Dan kamu sudah bisa merilis ketakutan kamu juga, maka unconditional love hadir untuk kamu. Jadi kamu akan semakin penuh dengan cinta kasih, kemurnian cinta, kedamaian. Kedamaian itu ada,
orang yang tepat buat kamu, itu juga hadir dalam hidup kamu. Tapi itu tergantung pada dirimu ya. Untuk asmaranya kita lihat di sini. Dua aja. Untuk asmara ada sebuah ketergantungan ya. Ada beberapa versi ya kalau masalah asmaranya, love ya. Yang pertama ya, cinta yang tak terbalas ini karena kamu merasa udah lelah dengan situasi yang kemarin, kamu mau healing dulu gitu loh. Kamu mau membuka diri. Jadi mungkin belum waktunya ya, karena di sini ya tergantung kamu, terserah kamu gitu loh. Yang kedua, bisa karena kamu terlalu nyaman dengan dirinya, walaupun sebenarnya hubungan itu yang gak sehat. Kamu takut kehilangan dia karena sudah kamu nyaman dengan dirinya atau nyaman dengan fasilitas yang diberikan. Yang ketiga, kamu tergantung dengan kamu masih berhubungan, atau mungkin kamu berhubungan dengan dia tetap ya, karena kamu masih tergantung ya. Mungkin sama-sama sudah menjalin bisnis atau melakukan sesuatu bersama, tapi kamu sebenarnya sudah capek dengan dia karena apa yang kamu berikan tidak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Karena energi pel 1 dan 2 di sini juga ada. Misal ya, nih kan, kalau pel 1 tadi ini ada suatu penyesalan gitu loh, cintamu tak terbalas gitu loh. Dan di sini ketergantungan ya, walaupun dia misalnya kamu berada di lingkungan toksik yang sebenarnya nggak sehat menurut kamu, tapi kamu tuh sudah nyaman dengan itu gitu loh. Sehingga wajar kita harus butuh kesadaran dalam diri biar kita tahu apakah itu yang memang diminta, diinginkan oleh jiwa kita ya. Jadi coba kenalilah diri kamu dulu, jangan membuka hati kalau memang belum siap ya, tapi itu semua tergantung sama kamu. Ini hanya aku baca sesuai dengan tebaran kartu inisial yang berdiri dengan kamu. Lalu untuk zodiaknya, oke. Ya intinya ambil positifnya aja ya. Kalau memang ini tidak sesuai dengan yang kamu mau gitu loh, ambil baiknya aja. Yang perlu diperbaiki yang mana agar tidak menyesal atau kamu tidak menghabiskan banyak waktu kepada orang yang tidak tepat. Seperti itu kan. Kita lihat ya di sini. Untuk inisialnya ada JOXRIH, CU, dan zodiaknya ada Scorpio, Capricorn, Gemini, Sagittarius, Taurus, dan Libra. Jika tidak ada inisialnya, nama panggilan, nama kesayangan, atau unsur namanya, atau unsur zodiaknya, jika kamu melihat video ini sudah terkonfirmasi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton videonya. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you, I love you, bye.